paru-paru kronis hingga kanker. Menurut Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Chandra Yoga, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Karena itulah pemerintah Rokok itu tidak baik, rokok itu racun. Stop, stop, stop. Merokok merugikan, rokok itu jahat. Rokok adalah produk yang terbuat dari tembakau yang dibakar lalu asapnya dihirup ke dalam tubuh. Saat rokok dibakar, asapnya mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang langsung masuk ke paru-paru dan menyebar ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Bahaya rokok bukan cuma dirasakan oleh orang yang merokok, tetapi orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok juga bisa terkena dampak buruk. Tahu nggak? Ternyata rokok bukan hanya tembakau yang dibakar, tetapi di dalamnya terdapat lebih dari 7.000 bahan kimia dan setidaknya 69 zat bersifat karsiogenik atau pemicu kanker. Selanjutnya, zat berbahaya yang terdapat dalam rokok yang pertama yaitu nikotin. Nikotin adalah zat yang menyebabkan kecanduan. Zat ini memengaruhi otak dan membuat seseorang ingin terus-menerus merokok. Inilah alasan kenapa banyak perokok sulit berhenti meskipun mereka tahu rokok itu berbahaya. Yang kedua yaitu tar. Tar adalah zat lengket berwarna gelap yang bisa menempel di paru-paru. Jika tar terus menumpuk paru-paru akan sulit bekerja dengan baik dan resiko penyakit meningkat. Yang ketiga yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang biasanya juga ditemukan pada asap kendaraan. Zat ini memengaruhi jumlah oksigen dalam darah sehingga tubuh menjadi cepat lelah dan mudah lemas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu amonia, arsenik, formaldehida, dan sianida, yaitu bahan kimia beracun yang biasanya ditemukan di pembersih lantai, racun tikus, dan pengawet mayat. Kita lanjut, apa sih dampak rokok bagi kesehatan? Nah, yang pertama yaitu pada gangguan pernapasan. Merokok dapat menyebabkan batuk berkepanjangan, sesak napas, dan paru-paru menjadi lemah. Yang kedua yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Rokok dapat menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan membuat jantung bekerja lebih keras. Yang ketiga, pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu kanker paru-paru, kanker mulut, tenggorokan, pankreas, kandung kemih, dan ginjal. Dan yang terakhir menyebabkan gigi kuning, bau mulut, dan penyakit gusi. Yang keempat yaitu dampak bagi remaja. Bagi remaja, rokok punya dampak yang lebih serius karena tubuh mereka masih dalam masa pertumbuhan, seperti menghambat perkembangan paru-paru, menurunkan daya tahan tubuh, dan mengganggu konsentrasi dan daya ingat. Dampak bagi perokok pasif atau orang lain yang menghirup. Yang pertama yaitu bahaya bagi orang dewasa. Peningkatan risiko kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, asma, bronkitis, dan infeksi pernapasan. Yang kedua bahaya bagi ibu hamil dan janin. Meningkatkan risiko keguguran, lahir mati, kehamilan ektopik, dan persalinan prematur. Bayi lahir dengan berat badan rendah, detak jantung yang lebih cepat, serta gangguan perkembangan paru-paru dan saraf. Yang ketiga yaitu bahaya bagi bayi dan anak-anak. Terkena asma, bronkitis, dan infeksi telinga tengah berulang, risiko sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS, pertumbuhan paru-paru, dan perkembangan fisik bisa terhambat. Selanjutnya dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama menghabiskan uang secara terus-menerus, yang kedua menyebabkan ketergantungan, yang ketiga biaya pengobatan. Penyakit akibat merokok sering memerlukan perawatan mahal seperti kemoterapi, operasi jantung, atau perawatan ICU. Dan yang terakhir dampak terhadap lingkungan. Puntung rokok adalah limbah beracun yang sulit terurai dan mencemari tanah dan air. Nah, di sini juga ada cara menjauhi rokok. Yang pertama yaitu berani mengatakan tidak jika diajak merokok. Yang kedua memilih pergaulan yang sehat. Yang ketiga mengisi waktu dengan kegiatan yang positif seperti olahraga dan hobi-hobi lainnya. Dan yang keempat meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok. Nah, yang terakhir nih, fakta penting tentang berhenti merokok. 20 menit setelah berhenti, tekanan darah dan denyut jantung kembali normal. 12 jam, kadar karbon monoksida dalam darah kembali normal. 2-12 minggu, sirkulasi darah membaik, fungsi paru meningkat. 1 tahun, resiko penyakit jantung turun hingga 50%. 10 tahun, resiko jantung paru-paru turun hingga setengahnya dibanding perokok pasif. Jadi kesimpulannya adalah rokok tidak membuat kita terlihat lebih keren, dewasa, ataupun hebat. Justru malah sebaliknya, rokok bisa menghambat masa depan, merusak kesehatan tubuh kita, dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Yuk mulai sekarang kita jaga kesehatan tubuh kita dengan cara menjauhi rokok, karena masa depan yang sehat dimulai dari pilihan yang tepat hari ini.